Bilang kalau udah ke record. Udah record. Record ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa buat segala berkatnya kita masih bisa mengikuti mata kuliah kita pada hari ini untuk membahas mengenai teori motivasi. Yang terhormat kepada dosen pengampu Bapak Dr. Rino, SPD, MPD, MM, dan juga asisten dosen Bang Anggi Saputra. Di sini saya Febrianti Tapanuli Simatupang sebagai moderator akan memandu jalannya presentasi pada kali ini, dan anggota kelompok saya Gadiza Azura Fauzi dengan NIM 25053018 dan juga Yela Ramadhani dengan NIM 25053130. Untuk pemateri pertama adalah saya sendiri yang akan membahas mengenai definisi dari motivasi. Apa itu motivasi? Menurut Stephen Perobbins pada tahun 2001, motivasi adalah proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan individu dalam mencapai tujuan. Intensitas berkaitan dengan seberapa keras seseorang berusaha, dan arah menunjukkan apakah seseorang tersebut selaras dengan tujuan organisasi, dan ketekunan mencerminkan kemampuan individu untuk mempertahankan usaha tersebut dalam jangka waktu yang tertentu. Nah, motivasi mengacu pada proses di mana usaha seseorang diberi energi, diarahkan, dan juga berkelanjutan menuju tercapainya satu tujuan. Nah, dalam motivasi terdapat 3 elemen, yaitu elemen pertama yaitu energi atau intensitas. Energi atau intensitas adalah seberapa besar usaha dan dorongan seseorang dalam bekerja. Usaha tingkat tinggi tidak selalu mengarah pada kinerja pekerjaan yang menguntungkan, kecuali usaha tersebut disalurkan ke arah yang menguntungkan organisasi. Nah, elemen kedua adalah arah. Arah adalah jenis usaha yang kita inginkan dari para karyawan. Usaha harus diarahkan dengan konsisten dengan tujuan utama organisasi sehingga memberikan manfaat nyata bagi pencapaian besaran perusahaan. Intinya, elemen kedua ini adalah bagaimana usaha tersebut difokuskan agar sesuai dengan tujuan organisasi. Nah, elemen ketiga yaitu adalah ketekunan. Ketekunan adalah kemampuan untuk mempertahankan usaha dalam jangka waktu yang lama. Motivasi mencakup dimensi ketekunan, memungkinkan seberapa lama seseorang atau karyawan dapat mempertahankan usahanya tersebut. Karyawan yang termotivasi akan terus berusaha dalam jangka panjang untuk mencapai tujuan tersebut dan tidak hanya berhenti di tengah jalan. Nah, kita sekarang beralih ke materi kedua, yaitu teori-teori awal dari motivasi, dan akan dijelaskan oleh rekan saya Yela Ramadhani. Kepada Yela, dipersilahkan. Ya, terima kasih moderator. Materi selanjutnya yaitu teori-teori awal motivasi. Yang pertama akan kita bahas yaitu teori hierarki kebutuhan Maslow. Teori motivasi yang paling terkenal adalah teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow. Maslow adalah seorang psikolog yang menyatakan bahwa dalam setiap orang terdapat sebuah hierarki dari 5 kebutuhan. Di antaranya yang pertama kebutuhan fisiologis atau psychological needs, yaitu kebutuhan seseorang akan makanan, minuman, berteduh, dan kebutuhan fisik lainnya. Ini adalah kebutuhan paling dasar yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Dan yang kedua ada kebutuhan keamanan atau safety nets, yaitu kebutuhan seseorang akan keamanan dan perlindungan dari kejahatan fisik dan emosional, serta jaminan bahwa kebutuhan fisik akan terus dipenuhi. Dan yang ketiga ada kebutuhan sosial atau social needs, yaitu kebutuhan seseorang akan kasih sayang, rasa memiliki, penerimaan, dan persahabatan. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dengan orang lain. Dan yang keempat ada kebutuhan penghargaan atau extreme needs, yaitu kebutuhan seseorang akan faktor-faktor penghargaan internal seperti harga diri, otonomi, dan prestasi.
serta faktor-faktor penghargaan eksternal seperti status, pengakuan, dan perhatian. Dan yang terakhir ada kebutuhan aktualisasi diri atau self actualization needs, yaitu kebutuhan seseorang akan pertumbuhan, pencapaian potensi seseorang, dan pemenuhan diri, yaitu dorongan untuk mampu menjadi apa yang diinginkan. Next. Yang kedua ada yang kedua ada teori X dan Y dari MC Gregor. Douglas MC Gregor terkenal karena mengajukan dua asumsi tentang sifat manusia, yaitu teori X dan teori Y. Teori X adalah pandangan negatif orang-orang yang mengasumsikan bahwa para pekerja memiliki sedikit ambisi, tidak menyukai pekerjaan, dan ingin menghindari tanggung jawab dan perlu dikendalikan agar dapat bekerja secara efektif. Manajer dengan pandangan teori X cenderung mengandalkan pengawasan ketat, pengendalian, dan ancaman hukuman untuk mendorong karyawannya. Dan ada juga teori Y adalah pandangan positif yang mengasumsikan bahwa karyawan menikmati pekerjaan, mencari dan menerima tanggung jawab, dan berlatih mengarahkan diri. MC Gregor percaya bahwa asumsi teori Y akan menjadi panduan taktik manajemen dan menyatakan bahwa partisipasi dalam pengambilan keputusan, pekerjaan yang mendatang, dan penuh tanggung jawab serta hubungan kelompok yang baik dan akan memaksimalkan motivasi karyawan. Sayangnya tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa salah satu dari asumsi yang berlaku akan menjadi seorang manajer. Teori Y adalah satu-satunya cara untuk memotivasi para karyawan. Pendekatan terbaik bergantung pada situasi dan karakteristik karyawan itu sendiri. Selanjutnya, yang ketiga ada teori dua faktor Herzberg. Teori dua faktor Hendrik Herzberg disebut juga teori motivasi higienis, mengusulkan bahwa faktor-faktor intrinsik terkait dengan keputusan kerja, sedangkan faktor-faktor ekstrinsik berhubungan dengan ketidakpuasan kerja. Herzberg menyimpulkan bahwa ada dua kontinuum ganda yang muncul, bukan satu kontinuum, yaitu kepuasan dan tidak kepuasan. Herzberg menyebut faktor-faktor ekstrinsik yang menyebabkan ketidakpuasan kerja sebagai faktor-faktor higienis, mencakup pengawasan, kebijakan perusahaan, hubungan dengan penyedia, kondisi kerja, gaji, dan hubungan dengan rekan kerja. Ketika faktor-faktor higienis memadai, orang tidak akan putus asa, tetapi mereka juga tidak akan puas atau termotivasi. Untuk memotivasi orang, Herzberg menyarankan untuk menekankan motivasi faktor-faktor intrinsik yang berkaitan dengan pekerjaan itu sendiri, meliputi seperti prestasi, pengakuan, pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab, kemajuan, dan pertumbuhan. Next. Dan yang keempat ada teori tiga kebutuhan MC Cleland. David MC Cleland dan rekan-rekannya mengusulkan teori tiga kebutuhan yang menyatakan bahwa terdapat tiga kebutuhan yang diperoleh atau bukan bawaan yang merupakan motivator utama dalam pekerjaan, yaitu yang pertama kebutuhan akan prestasi atau NACH, yaitu pendorong untuk sukses dan unggul dalam kaitannya dengan serangkaian standar. Orang dengan NACH tinggi berjuang untuk mencapaikan prestasi pribadi, berkeinginan untuk melakukan sesuatu yang lebih baik dan lebih efisien, dan lebih memilih pekerjaan yang menawarkan tanggung jawab pribadi, umpan balik yang jelas, serta tujuan yang cukup menantang. Dan yang kedua ada kebutuhan akan kekuatan atau NPOW, yaitu kebutuhan untuk membuat orang lain berperilaku dengan cara di mana mereka
tidak akan bersikap sebaliknya. Manajer yang baik cenderung tinggi akan kebutuhan dan kekuasaan yang rendah dalam kebutuhan akan afiliasi. Dan terakhir ada kebutuhan akan afiliasi atau NAFF, yaitu keinginan dan hubungan antar pribadi yang akrab dan dekat. Orang dengan NAFF tinggi lebih termotivasi dalam pekerjaan yang meliputi interaksi sosial dan tinggi. Dan ini juga ada contoh memotivasi karyawan seperti selamat kepada Sari, kamu terpilih sebagai Employees of the Month, sertifikat dan voucher belanja sudah kami siapkan. Nah, motivasi itu yang diberikan oleh HRD itu dapat memberikan motivasi untuk orangnya. Karyawan tersebut dapat merasa termotivasi gitu, dan juga dia membalas, haru banget, terima kasih teman-teman dan Bu HRD, ini motivasi banget untuk saya. Demikian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Yela untuk pembahasannya. Dan sekarang kita akan beralih ke materi yang ketiga yang akan dibawakan oleh Giza mengenai teori-teori kontemporer tentang motivasi. Kepada Giza dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menyampaikan mengenai materi ketiga kita, yakni sebentar. Mengenai teori-teori kontemporer tentang motivasi. Nah, teori kontemporer itu tidak menggantikan teori awal seperti yang sudah dijelaskan oleh Yela sebelumnya, yaitu teori Maslow, McGregor, Herzberg, dan juga McClellan tetap relevan, melainkan teori kontemporer ini melengkapi dan juga memperdalam pemahaman kita tentang bagaimana motivasi di tempat kerja itu seperti apa. Nah, ada 5 teori kontemporer yang hadir untuk melengkapi dan memberikan sudut pandang yang lebih kaya tentang motivasi di dunia kerja nyata. Yang pertama yaitu teori penetapan tujuan atau goal setting theory. Nah, goal setting theory ini berargumen bahwa memiliki tujuan yang jelas dan menantang itu adalah salah satu sumber motivasi yang paling kuat. Teori ini menyatakan bahwa tujuan yang spesifik dan menantang tadi itu menghasilkan kinerja yang lebih tinggi daripada tujuan yang umum, seperti melakukan hal yang terbaik. Nah, ada 3 faktor yang mempengaruhi hubungan tujuan kinerja. Yang pertama, itu adalah komitmen tujuan. Individu harus berkomitmen, terutama jika tujuan itu ditetapkan sendiri atau dipublikasikan. Selanjutnya, ada efikasi diri atau self-efikasi, yaitu keyakinan individu bahwa ia itu mampu untuk menyelesaikan tugasnya sendiri. Jadi, semakin tinggi efikasi diri seorang karyawan, maka semakin tinggi pula atau semakin termotivasi pula karyawan tersebut. Terakhir adalah budaya nasional, atau budaya nasional ini teorinya lebih cocok di budaya yang dia menghargai kemandirian dan juga orientasi kinerja tinggi. Nah, di sini saya punya contoh dari jenjang karir jelas. Pada contoh itu ada seorang direktur dan juga karyawannya. Direktur itu dia memberikan suatu afeksi kepada seorang karyawannya. Dia berkata bahwa di sini jalur karirmu jelas, dari staf kemudian menjadi seorang supervisor, dari supervisor kemudian menjadi seorang manajer. Nah, kalau performanya bagus, dalam 2 tahun kamu bisa naik jabatan, kata si direktur. Nah, karena direktur berkata seperti ini, maka termotivasilah seorang karyawannya. Jadi dia mengatakan, wah jelas banget, saya jadi semangat dan tahu harus fokus kemana. Nah, selanjutnya yang kedua itu adalah teori penguatan atau reinforcement theory. Kalau teori sebelumnya tentang teori penetapan tujuan ini kita bicara soal tujuan, bagaimana tujuan ke depannya. Kalau
teori penguatan ini justru melihat ke belakang. Justru dia melihat ke belakang, yaitu pada konsekuensi dari perilaku yang sudah dilakukan. Tokoh utama dari teori penguatan ini adalah B.F. Skinner, yang menyimpulkan bahwa manusia itu cenderung mengulang perilaku yang mendatangkan hasil positif dan menghindari perilaku yang berujung pada konsekuensi negatif. Dengan kata lain, perilaku kita itu dibentuk oleh pengalaman dari sebelum-sebelumnya. Nah, dalam konteks manajemen, berarti manajer itu punya kekuatan besar untuk membentuk perilaku karyawan melalui penguatan yang positif, seperti pujian, penghargaan, kemudian bonus, yang kemudian hal-hal tersebut bisa diberikan segera setelah karyawan itu menunjukkan perilaku yang diinginkan. Nah, semakin cepat imbalan yang diberikan itu, maka perilaku baik itu akan semakin cepat juga muncul dong. Nah, semakin kuat, maka hal tersebut akan membuat semakin kuat juga efek motivasinya. Nah, yang menarik dari Skinner ini, dia juga menyarankan agar manajer itu mengabaikan, bukan menghukum, perilaku yang tidak diinginkan. Hukuman itu memang bisa menghentikan perilaku dari seseorang, tetapi seringkali itu hanya sementara dan itu juga bisa menimbulkan rasa takut atau dendam. Nah, next. Oke. Next, yang ketiga itu adalah teori desain pekerjaan atau job design theory. Teori ini berfokus pada bagaimana struktur dan karakteristik pekerjaan itu sendiri dapat mempengaruhi motivasi dan kepuasan kerja karyawan. Nah, teori desain pekerjaan atau job design theory ini membawa perspektif yang sedikit berbeda. Jadi motivasi itu bukan hanya datang dari dalam diri seseorang, melainkan dia juga bisa diciptakan melalui cara pekerjaan itu dirancang. Nah, ada 3 pendekatan utama yang bisa digunakan. Yang pertama yaitu pemekaran pekerjaan, menambah variasi tugas secara horizontal. Artinya, karyawan itu mengerjakan lebih banyak jenis pekerjaan yang beragam-ragam, sehingga itu tidak terasa terlalu monoton. Yang kedua yaitu pengayaan pekerjaan melangkah lebih jauh dengan memberi karyawan tanggung jawab dan kendali yang lebih besar. Nah, di sini mereka itu tidak sekedar hanya mengerjakan tugas saja, tetapi juga ikut dia merencanakan dan mengevaluasi pekerjaan mereka sendiri. Yang ketiga, yaitu pendekatan yang paling komprehensif, yaitu adalah model karakteristik pekerjaan atau JCM yang mengidentifikasi 5 dimensi inti dari sebuah pekerjaan yang bermakna. Itu adalah yang pertama, keragaman keterampilan, identitas tugas, signifikansi tugas, otonomi, dan juga umpan balik. Nah, teori yang keempat itu adalah teori keadilan atau equity theory. Manusia secara alami itu pasti suka membandingkan. Teori keadilan itu berangkat dari kenyataan seperti itu. Dia menyatakan bahwa karyawan itu secara alami akan membandingkan apa yang mereka berikan kepada perusahaan atau inputnya, kemudian dengan apa yang akan mereka terima dari perusahaan itu sendiri atau output, lalu membandingkan rasio tersebut dengan karyawan lain yang mereka anggap sebanding dengan mereka. Jika rasionya terasa tidak seimbang, misalnya seperti mereka merasa sudah bekerja lebih keras tetapi digajinya tetap sama, maka muncullah rasa tidak adil yang bisa menurunkan motivasi secara signifikan. Karyawan itu bisa jadi dia mulai mengurangi usahanya sendiri, atau dia meminta kenaikan gaji, atau bahkan dia bisa saja memilih untuk resign. Nah, penelitian terbaru memperluas konsep ini menjadi 3 dimensi. Yang pertama yaitu keadilan distribusi yang menyangkut hasil, gaji, seperti gaji, bonus, promosi, yang diterima sudah sesuai dan adil. Selanjutnya yaitu keadilan prosedural menyangkut apakah proses pengambilan keputusannya sudah transparan dan adil. Menariknya, penelitian itu menunjukkan bahwa dimensi ini bahkan lebih berpengaruh terhadap kepuasan karyawan daripada
keadilan distributif. Dan terakhir yaitu keadilan interaksional yang menyangkut bagaimana manajer itu memperlakukan seorang karyawan. Apakah dia hormat kepada manajernya, apakah dia hormat terhadap karyawannya, atau bermartabat dan penuh rasa empati. Next. Oke, mohon maaf apabila ada terdengar suara azan orang mengaji. Nah, selanjutnya yang kelima itu adalah teori ekspektasi atau ekspektansi teori. Nah, teori ekspektasi yang dikembangkan oleh Victor Froome pada tahun 1964 ini dianggap sebagai salah satu teori motivasi yang paling komprehensif dan didukung oleh banyak bukti penelitian. Kenapa dianggap paling komprehensif dan didukung oleh banyak penelitian? Itu karena mereka mencoba untuk menjelaskan proses berpikir di balik keputusan seorang untuk termotivasi kah dia atau tidak. Nah, ide dasarnya sederhana, seseorang itu akan berusaha keras jika ia itu percaya bahwa usahanya itu akan menghasilkan kinerja yang baik. Apakah kinerja itu akan mendatangkan imbalan atau tidak untuk diri dia, dan apakah imbalan tersebut memang benar-benar dia inginkan atau tidak. Nah, ada 3 variabel kunci dalam teori ini. Yang pertama itu adalah ekspektasi itu sendiri. Kalau saya bekerja keras, apakah kinerja dari saya itu akan meningkat? Nah, ini adalah keyakinan bahwa seseorang terhadap hubungan antara usaha dia dengan hasil kerja yang dia inginkan. Selanjutnya yang kedua adalah instrumentalitas. Instrumentalitas ini seperti kalau kinerja saya bagus, apakah saya akan mendapatkan imbalan yang dijanjikan? Nah, ini menyangkut seberapa besar sih kepercayaan bahwa kinerja baik itu memang akan dihargai oleh atasan. Selanjutnya yang ketiga terakhir itu adalah valensi. Kalau valensi ini dia seperti apakah imbalan itu benar-benar saya inginkan gitu. Jadi imbalan yang tidak relevan itu bagi seseorang dia tidak akan membuat seseorang tersebut termotivasi meski dijanjikan seberapa besar pun. Kalau tidak diinginkan ya dia tidak akan mau gitu. Jadi ketiga variabel ini dia bekerja secara bersamaan. Jika salah satunya bernilai 0, misalnya karyawannya tidak percaya usahanya itu diakui, maka motivasi pun dia bisa runtuh sepenuhnya. Oke, terakhir ada integrasi teori-teori kontemporer. Dari kelima teori kontemporer yang ada di atas, dia tidak berdiri secara sendiri, melainkan saling melengkapi satu sama lain. Nah, untuk integrasi teori-teori kontemporer ini, hal yang paling penting untuk dipahami adalah bahwa kelima teori ini bukan pilihan yang saling eksklusif. Mereka itu saling menguatkan satu sama lainnya. Seseorang yang baik memahami cara menggunakannya secara bersamaan. Misalnya, karyawan dengan dorongan berprestasi tinggi dari teori McKellen tadi, dia akan lebih responsif terhadap tujuan yang menantang. Ketika pekerjaan seseorang itu dirancang dengan baik, karyawan akan merasa lebih engage dan percaya bahwa usaha itu lebih bermakna. Selanjutnya, kalau sistem imbalan itu dijalankan secara adil, maka kepuasan kerja pun pasti akan meningkat secara keseluruhan. Nah, inilah mengapa motivasi itu dalam manajemen itu bukan hanya soal bukan soal satu hal saja, tetapi melainkan tentang memahami bagaimana seluruh dia bekerja secara utuh gitu. Jadi sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Diza. Dengan penjelasan Diza tadi, maka berakhirlah materi yang telah kita jelaskan. Untuk itu, jika ada kesalahan kata ataupun kurangnya dari pembahasan materi kami ini, kami dan saya tutup presentasi.